Jadi beliau menjalani Ramadan itu 9 kali. Wafat di Rabiul Awal tanggal 12, harinya Senin, 5 bulan sebelum Ramadan yang ke-10. Jadi dapatnya 9 kali. Kita udah dapat Ramadan berapa kali ya? Kita berapa kali? Coba bayangkan, Rasulullah mendapatkan kesempatan itu 9 kali dan digunakan seoptimal itu. Kita ini berlipat kali lebih banyak kesempatan itu dibukakan untuk kita bisa mendekati derajat mutlak. Insya Allah kita semua nantinya bisa mendapatkan derajat mutlak. Jadi meneruskan kesan tadi, ini sebuah kesempatan bagi kita. Nah, Ramadan ditempatkan sebagai pembelajaran, 1 bulan pelatihan, 1 bulan training, yang harapannya nantinya kita akan mencerminkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, di sisi lain, meneruskan ceramah tadi, kita ini berada di Indonesia yang penuh dengan masalah. Bambu tumbuh sendiri, tadi diceritakan. Lalu ada surat-surat keluar di tempat yang tidak seharusnya, macam-macam lah Republik ini ada. Terus sekalian, salah satu problem utama di negeri ini adalah persoalan korupsi. Betul tidak? Nah, korupsi ini harus diperbaiki, harus diperangi. Nah, bagian memerangi itu aparat penegak hukum. Kita bukan aparat penegak hukum. Kita bagian memangkas suplai potensi koruptor. Karena kita bukan penegak hukum. Sering ketemu pertanyaan, Pak, itu gimana udah sekolah tinggi-tinggi, gelarnya banyak, korup. Buat apa sekolah tinggi-tinggi ketika ujungnya adalah koruptor? Jadi saya coba merenungkan pertanyaan ini. Benarkah sekolah tinggi mencegah korupsi? Ya kalau ngajak enggak lah bisa. Tapi ini pertanyaan yang serius. Nah, kalau coba kita renungkan kembali, kalau saya boleh menanyakan, maka pertanyaan saya malah bukan kalau ketemu koruptor itu tanya kuliahnya dulu di mana, tapi saya mungkin akan tanya dulu TK-nya di mana ya? Kenapa? Saudara sekalian, Bapak sekalian saya hormati, soal mengambil yang bukan haknya itu adalah pelajaran usia dini. Itu pelajaran usia dini. Ketika anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun itu diajari mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan menjadi haknya. Diajarinya itu di usia dini. Kalau di usia dini tidak diajarkan tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai dasar, maka kedepannya itu akan kita panen masalah. Kalau sudah kuliah, ini semua di sini yang pernah merasakan kuliah. Kuliah itu belajarnya tentang bagaimana melakukan penelitian, bagaimana menulis paper, bagaimana metode ilmiah. Tapi tentang yang hak miliknya dan yang bukan, itu bukan di situ, itu lebih dasar. Ini hal yang paling dasar. Nah, kita seringkali menganggap pendidikan yang penting adalah pendidikan yang tinggi. Karena cara penamaannya namanya pendidikan tinggi. Makin tinggi makin baik. Terus kalian, pendidikan yang paling penting, yang paling menghasilkan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakatnya adalah pendidikan pra-SD. Iya. Nah, kita semua sudah lewat. Jadi pertanyaan, aduh, terlanjur kita. Betul, pendidikan terpenting, dan ini bukan kata orang yang berhasil membuktikan ini.
mendapatkan hadiah Nobel dan bukan ahli pendidikan, tapi ahli ekonomi yang dia berhasil membuktikan bahwa pendidikan dengan hasil manfaat terbesar adalah pendidikan pra-SD di rumah dengan orang tua dan TK, preschool dan apapun namanya itu 0 sampai 6 itu yang paling penting 0 sampai 6. Nah, namanya kalau mau nanti anak-anak muda mau ngecek, namanya James Hartman. Silahkan di Google nanti Anda akan ketemu penerima hadiah Nobel. Jadi kalau sekedar penelitian saja dikutip, nah itu biasa. Tapi kalau sampai menerima hadiah Nobel karena temuan, nah itu baru luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mengejutkan. Selama ini kita sering berpandangan bahwa pendidikan itu makin tinggi makin penting. Ini ternyata ditentukan dasar. Nah, ketika sampai dasar, bicara tentang korupsi, kejujuran di rumah mulainya. Nah, kalau kita tidak secara serius membereskan ini dan hanya mengandalkan penegakan hukum sulit, bayangkan, jadi ayah naik mobil tanpa sadar melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ada petugas. Kalau melanggar rambu nggak ada petugas, aman. Kita kan sering sekali belum taat hukum, tapi taat penegak hukum. Jadi kalau belum ada penegaknya, ya kita langgar. Nih, ada petugasnya, terus diberhentiin. Begitu diberhentiin, si suami, si bapak yang dalam satu mobil, ada anaknya, ada istrinya, langsung nengok ke kiri ke istrinya, bu, buka tasnya bu, ambil uang itu. Ini bapak ini sedang mengajarkan kepada semua anak-anaknya bahwa menyogok itu adalah wajar. Lalu diminta STNK, uangnya diselipin di dalam STNK, diajari semobil itu. Ajari. Setelah itu selesai, lalu di jalan, memang polisi itu korup. Yang korup siapa? Petugas belum minta, dia udah nyiapin. Nanti pulang ke diskusi negeri ini koruptor. Lah ya bapak di rumah tadi ngajarin anak-anak korup. Terus sekalian, begitu banyak kebiasaan-kebiasaan keseharian kita yang sesungguhnya tanpa kita sadari tidak membuat kita bisa memangkal suplai koruptor di republik ini. Kita senang kalau penegak hukum itu berhasil menegakkan hukum dengan benar. Tapi kita juga lebih senang kalau kita sama-sama mencegah munculnya pribadi-pribadi koruptif. Dari mana? Dari rumah-rumah kita. Dari rumah-rumah kita. Dan itu artinya pendidikan di usia, nah bagaimana kita yang sudah terlanjur tidak dini usianya. Apalagi senja. Tapi yang di sini kita kira-kira masih muda semua. Tanya Pak, kalau di atas 60 itu muda apa tuh? Gini. Saya boleh usul ya definisi. Disebut muda dan tua itu bukan hitungan tahun umur biologisnya. Ini kabar baik. Bila yang dibicarakan adalah masa lalunya, maka dia tua. Bila yang dia ceritakan adalah soal masa lalu, dia tua. Bila yang dibicarakan masa depannya, dan bila yang dia bicarakan tentang masa depan, dia masih muda. Cocok nggak tuh? Jadi kalau lihat ada Ustadz bicara, mulainya dengan kalimat dulu, nah udah tua ini. Udah tua ini. Ini tanda-tanda tua nih. Kalau mulainya dulu, nah udah tua. Tapi kalau mulainya besok, ini masih muda. Jadi tua muda ini dalam perspektif. Apabila, kenapa ada rumusnya Bapak Ibu? Apa? Saya tanya, besar sama kecil, ada ukurannya nggak? Ada. Disebut besar bila gimana? Abstrak. Disebut kecil? Abstrak. Jauh, dekat, abstrak. Disebut jauh itu kan tergantung titik berangkatnya dari mana. Kan? Ke Mekah itu dekat sekali. Kalau dari Jeddah, nah, iya. Kalau dari Bintaro, jauh. Jadi kita ketika bicara tua dan muda sama, itu sebuah konsepsi abstrak. Nah, saya ingin sampaikan pada kita yang
secara pengalaman sudah lebih panjang, kita perlu memulai, mudah-mudahan manfaatkan Ramadan ini untuk mereview kembali, sudahkah kita menjadi bagian yang memangkas ini. Dan saya meyakini masa depan ini ciri-ciri muda ya, pasti ngomong masa depan ya. Masa depan adalah era di mana korupsi akan dipandang sebagai aktivitas primitif. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan nilai-nilai dasar kebenaran dan kebaikan. Gak mungkin bisa bertahan. Semua yang bertentangan dengan kebenaran gak akan bisa bertahan. Seperti kalau saya boleh istilahkan, perbudakan. Budak itu ada masa di mana budak itu dianggap wajar. Berjual beli manusia itu dianggap normal. Hari ini kalau ada yang dagang manusia normal ya? Tidak normal. Nggak bisa. Rasialisme. Ada masanya rasialisme itu normal. Kulit hitam duduknya di mana? Kulit putih duduknya di mana? Betul tidak? Itu dianggap normal dan orang itu dia biasa-biasa saja. Ada periode itu normal. Warga negara dibuat kelas putih, kelas timur asing, kelas bumi putra, itu dulu normal. Sekarang sudah tidak normal. Di berbagai tempat di dunia yang namanya korupsi itu sudah tidak normal. Cuman Indonesia belum sampai. Proses itu belum sampai. Apa yang akan mendorong ini? Transparansi. Transparansi akan membantu menghentikan segala macam praktek penyimpangan. Definisi dosa itu apa? Menurut Rasulullah apa? Sesuatu yang Anda kerjakan yang tidak ingin diketahui oleh dosa. Transparansi adalah lawannya dari segala macam praktek penyimpangan. Transparansi. Dan dengan kemajuan teknologi kita akan menyaksikan transparansi terus, ini bergerak terus. Pengurus masjid sekarang transparan, betul tidak? Laporan uang masuk, uang keluar. Dulu memang ada. Dulu masuk kantong, kita doakan mudah-mudahan amanah. Tapi tidak ada laporan. Sekarang tuntutan atas transparansi itu luar biasa. Dan kita menuju kepada peradaban yang serba transparan. Dan ini akan menjadi ganjaran. Karena itu, mari kita persiapkan anak-anak kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bagian. Kalau kita melihat ada aparat penegak hukum menegakkan hukum, alhamdulillah. Kita senang ada penegakan hukum. Percayakan proses hukum yang benar, bukan proses hukum yang tidak benar. Itu terjadi, insya Allah menjadi kebaikan untuk negeri ini. Jadi, Ibu, Bapak, saudara sekalian yang kami hormati, bersyukur sekali malam hari ini bisa bersama-sama bersilaturahmi, berbagi pandangan. Mudah-mudahan masjid ini menjadi salah satu simpul yang membekali itu. Mudah-mudahan ada kegiatan untuk orang tua kita agar di Masjid Raya Bintaro Jaya ini dibekali orang tua kita. Karena kita sebagai orang tua, pendidik terpenting, tapi pendidik paling tidak tersiapkan. Itu kita. Karena itu kita harus bersiap. Dan mudah-mudahan masjid bisa menjadi salah satu tempat untuk mempersiapkan orang tua agar bisa mendidik lebih baik. Ini mimbar terhormat. Saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak membicarakan persoalan-persoalan lain. Nanti bisa mengundang keramaian yang tidak perlu. Tapi saya ingin sampaikan terima kasih. Salam ta'zim untuk keluarga di rumah. Dan mari kita manfaatkan 16 hari ke depan untuk kita benar-benar insya Allah bisa meraih derajat muttaqin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun wallahu wafaqan thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua. Besok.